sebelumnya selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin ya, sebenarnya kalau pada siang hari ini yang berbicara adalah tokoh dan maestro, lalu saya nanti akan berbicara di usia yang 17 tahun, kacamata 17 tahun. Jadi beliau ini yang lenggah di depan ini kalau saya ceritakan bisa 2 hari 2 malam, karena ketiganya ini salah satu yang mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa terhadap berkesenian saya. Satu-satu ya, tapi singkat saja. Pada awal mulanya kenapa saya waktu itu dicap koreografer komedi pada waktu itu, meskipun sekarang saya sudah agak serius juga. Awal mulanya beliau Bu Mami Uti ya, Bu Siasuti, kalau saya memanggil beliau Mami Uti, itu beliau itu pembimbing satu saya pada waktu tugas akhir. Waktu itu nggak tahu kalau sekarang nih, itu saya disuruh memilih pada waktu pembimbing yang pas untuk Agung siapa, Mas Agung siapa. Lalu saya memilih dan memutuskan Mami Uti karena karakternya mudah-mudahan hampir sama jiwa rohnya untuk berkarakter sedikit komedi. Lalu saya berproses dan pada waktu itu kalau nggak salah, meskipun saya ditinggal pergi ke Amerika nggak salah ya, jadi saya itu terlantarkan. Saya mahasiswa ujian tugas akhir yang ditelantarkan pembimbing satu ya Mami Uti ini. Waktu itu 3 bulan ya Mami ya, 3 bulan atau 2 bulan beliau ke Amerika. 3 bulan prosesnya saya ditelantarkan. Lalu Mami Uti, kamu harus proses segera mungkin. Sebenarnya segera mungkin itu karena mau ditinggal pergi. Pada yang lainnya itu belum proses. Ini saya harus dituntut untuk proses mendahului yang teman-teman yang belum berproses. Ya wis apa-apa lah. Waktu itu saya itu masih bingung apakah itu larinya ke komedi atau tidak waktu itu karya itu. Lalu saya memilih alternatif pada waktu itu kedekatan dengan penari saya. Itu ada waktu itu ada Suryo itu sekarang di Devdan di Bali ya, di Bali. Lalu Dito Triyogo itu sekarang di Kraton kalau nggak salah. Nah itu mempunyai karakter yang berbeda dan itu lebih jenaka kesehariannya. Jadi kalau Bui Gojek sama saya itu tidak pernah serius mereka berdua. Lalu yang satu itu penari putri. Waktu itu penari TA saya 3, yang satu itu putri. Saya waktu itu kesulitan untuk mencari yang mempunyai karakter yang berbeda. Jadi waktu itu Rahmida itu sekarang di Belanda. Itu saya tembusi, kemudian proses sekali mengundurkan diri karena dia harus ke Belanda. Kemudian Dianita, kalau masih ingat ya, Dianita Tirania sekarang bukan di luar Jawa kalau nggak salah. Waktu itu sudah proses juga sekali mengundurkan diri karena beberapa hal yang kemungkinan dia tidak melanjutkan proses tersebut. Lalu yang terakhir itu lalu saya merenung dan meratapi nasib bahwa tidak mempunyai satu penari pun waktu itu yang mau melakukan ikhlas melakukan untuk mentransformasi tubuhnya dalam karya saya. Lalu saya itu waktu itu ya Mudoroso ya, waktu itu Mudoroso kok dilalai waktu itu nari bareng dia mau waktu itu Harin yang mau bersedia menjadi penari saya, Harin Siandari, sekarang Harin Sumonah ya terkenalnya. Dan saya ditantang waktu itu sama Mami, kalau masih ingat ya, dia masih ingat. Ditantang itu, iki wonge ayu, Harin itu cantik, tetapi ketika kamu bisa mentransformasi tubuhnya menjadi jenaka, ini menjadi karya yang luar biasa. Lalu saya mempunyai semangat bahwa Harin sing gelem pada waktu itu dan mau bertransformasi tubuhnya menjadi penari saya. Kebingungan saya mau tak apa karena Harin itu cantik, di sini di popole putih masih cantik karena irin banggir, kemudian wajahnya udah memang cantik. Saya waktu itu bingung sampai mau mendekati proses gladi kotor kalau nggak gladi bersih pada waktu itu. Sampai yang saya ya, ketiaknya itu saya tempeli
supaya ketika dia sekian, oh pasti ketawa penonton itu. Nah, ketawa penonton itu apakah itu lucu atau itu jorok? Waktu itu, lalu saya berpikir udah dihilangin saja. Jadi kalau menurut saya itu komedi itu tidak jorok, tetapi komedi itu bagaimana bisa mentransformasi tubuhnya, karakternya, karya itu menjadi sesuatu yang bisa disajikan. Jadi nanti saya akan presentasi sedikit itu tentang pengalaman saya terhadap beliau. Jadi beliau itu guru saya, salah satunya kontribusi saya terhadap dunia kesenian ya salah satunya Mami Uti. Lalu yang kedua, satunya yang kenapa saya waktu itu saya memang waktu itu aktif di organisasi ya Mami ya, aktif di organisasi waktu itu ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah saya ketuanya waktu itu. Setelah Mas Antar saya waktu itu ketuanya di HMJ Jurusan. Lalu kemudian saya berkarya selesai tugas akhir itu saya kok dimintain tolong, bukan dimintain tolong ya, tapi waktu itu ditantang sama Mami Uni. Waktu itu kebetulan Mas Didi itu mencari asisten yang mempunyai karakter agak jenaka, kemudian karyanya komedi, kemudian aktif berorganisasi pada waktu itu. Lalu saya itu setelah selesai tahun 2009 bulan November saya wisuda, itu saya didhawuhi Mami Uni, Mas kowe gelem ora melu bergabung di tempatnya Mas Didi Umitowo itu. Lalu saya berpikir, dan itu saya punya dua opsi yang itu memang pilihan hidup. Satu saya derek Mas Didi, atau yang kedua itu saya waktu itu Mas Bimo Wiwohatmo, saya kan dulu penarinya beliau karena penari utamanya Mas Antar ke luar negeri waktu itu di Rusia. Saya masih ingat, saya ditawarin sama Mas Bimo itu untuk tour di Eropa di 3 negara kalau nggak salah. Dulu penarinya masih saya, Mas Sudi, Mas Sudiarto, Mas Indro Pudril. Nah saya itu paling kecil sendiri, tapi saya sudah waktu itu sudah diajak untuk tur ke 3 kota kalau nggak salah ini. Nah saya waktu itu memilih dan memutuskan saya ikut Mas Didi. Di situ perjalanan proses itu saya apakah saya mampu dan bisa untuk ngintili Mas Didi, karena beliau karya-karyanya luar biasa dan sudah sangat internasional. Lalu saya apakah bisa gitu. Lalu amanah yang Mami Uni berikan ke saya ya alhamdulillah sampai sekarang ya Mas Didi ya. Dan saya pernah ditulis di media waktu itu, wartawannya Mas Bondan Nusantara ya, masih sugeng pada waktu itu. Dia sudah tindak ke Gusti. Jadi saya di situ dikupas tentang profil saya karena beliau mengikuti proses kreatif saya. Saya jujur apa adanya bahwa saya kenapa masuk di tempatnya Mas Didi, salah satunya Mami Uni yang kontribusi terhadap saya dan mengintili Mas Didi sampai sekarang. Nah, kalau saya cerita tentang Mas Didi, ini bisa satu buku sendiri saya ceritakan, karena saya dari tahun 2010 awal gabung saya tempatnya Mas Didi itu tahun 2010 bulan Januari, saya masih ingat betul. Itu kalau saya ceritakan itu bisa satu buku. Bahkan yang saya masih ingat itu adalah pesan dari beliau, tidak lupa sejarah. Jadi kenapa saya berkesenian, saya tidak lupa dengan Mami Uti, tidak lupa dengan Mami Uni. Meskipun ya sampai sekarang belum bawa oleh-oleh buah-buahan atau itu. Tapi saya masih saya ceritakan ke siapapun. Jadi ketika saya cerita itu, beliau bertiga ini kok kebetulan duduk bareng, dan saya selalu ceritakan itu. Kenapa kontribusi saya terhadap kesenian ya salah satunya dari beliau-beliau ini. Nah, kalau masih bisa ceritakan nggak akan ada habisnya, karena saya selalu mengintili beliau dan beliau cerita tentang pengalaman beliau saya rekam. Saya nggak akan lupa terhadap jasa-jasanya Mas Didi. Oke, itu yang sedikit saya singgung terhadap beliau, karena kenapa saya labelnya sedikit koreografer komedi. Oke Mas, yuk kita next ke ini ya. Oke, ikhlas bertransformasi. Tadi saya sudah menyinggung apa transformasi itu. Transformasi itu adalah perubahan yang saya berdiri padahal ya
Saya sudah gede. Kok ngadeg Mas? Wis ngadeg ini. Oh iya, ini ada Mas Anggoro enggak ya? Kenapa saya dipanggil Mas Agung Cendik itu? Agung Cendik itu karena pertama kali, ini tidak lupa sejarah juga. Pertama kali yang melabeli saya Cendik itu Mas Anggoro. Itu beliau kerja di sini, Mas Patono Anggoro itu. Beliau kerja di sini. Itu yang melabeli saya. Karena pada waktu itu Agung itu kan otak banget. Banyak sekali. Ada Agung Gun, terus kemudian Agung toko besi, gitu. Terus kemudian Agung siapa? Banyak sekali. Kemudian Mas Anggoro itu, wis gue tidak tinggi aja karena postur saya tidak terlalu tinggi. Jadi saya Agung Cendik ya, meskipun saya sudah berusaha untuk tinggi, mau obat dan supaya tinggi. Jadi ketika joget kan Mas Antar kalah dulu gitu. Nah apinya jelas kalah. Jelas kalah saya hormat pada beliau. Jadi ikhlas bertransformasi. Jadi kenapa transformasi itu harus ada? Itu ketika saya berperan di dalam karya itu ketika seorang penari itu tidak ikhlas, pasti tidak akan berhasil. Jadi next Mas, transformasi adalah perubahan sifat dan rupa dalam suatu keadaan ketika karya itu dituangkan. Jadi nanti saya akan menceritakan ada klasifikasi, ada rentan usia, nanti akan saya sampaikan. Kemudian menjadi penari komedi itu harus ikhlas. Bagaimana jiwanya itu harus legowo ketika seorang koreografer itu meminta seorang penari harus ikhlas. Jadi kalau saya menarikan karyanya Mas Anter kemarin, ya Mas Anter ya di Jakarta, itu saya lalu Mas Anter kok milih saya untuk menjadi karakter yang jenaka itu. Jadi saya itu tubuhnya ikhlas diboboki ya Mas ya. Kostumnya ngono kae. Jadi ketika saya harus ikhlas tubuhnya, harus ikhlas mentransformasi itu, saya diboboki. Badan saya yang ganteng ini itu ketika saya dijelma oleh Mas Anter koyok dibully sama Mas Anter, diboboki badannya, dikasih putih-putihan gitu. Tapi saya takut saya itu hilang seketika itu. Jadi saya harus ikhlas. Sakar rumah saya penting hatimu sendiri. Jadi itu karyanya beliau waktu di Jakarta ya Mas. Belum lama, tahun bulan apa Mas itu.